tidak bisa digunakan di tengah jalan ya. Jadi harus diputuskan, silakan diputuskan di kabupaten kota, apakah fitur ini mau dipakai dari awal hingga akhir nanti di 2025 atau tidak, gitu. Terima kasih untuk moderator dan MC. Jadi kita sekarang akan masuk ke sesi penjelasan terkait apa saja update dari SysQDes 207 ini, termasuk bagaimana teknis pembagian database dan aplikasi nantinya. Sudah hadir di sini juga dengan saya di sini ada Bapak Syukur dari BPKP juga yang akan membackup nanti apabila ada yang kurang ya disampaikan untuk apa saja yang menjadi poin update dari SysQDes 207 gitu ya. Ya, izin saya share screen. Ya. Ya, seperti tadi Bapak Ibu yang sudah dipaparkan di video launching ya. Jadi dan juga di sambutan oleh Bapak Direktur di mana kita akan mengupdate adanya BKU per sumber dana ya. BKU per sumber dana ini bisa dimanfaatkan mulai dari 2025 nanti. Oh ya, ketutup ya, maaf, Pak. Saya minimize dulu. Ya. Nah, biar kelihatan semua. Ya, selanjutnya selain BKU per sumber dana, akan ada laporan tagging ya. Jadi, melihat bahwa sekarang tagging itu digunakan untuk melihat bagaimana pagu irmak itu dianggarkan oleh desa gitu ya. Jadi kita harap untuk di kabupaten kota bisa mengarahkan pemerintah desanya untuk men-tagging ke paket kegiatannya dengan lebih baik lagi ya. Ini ada coretan. Ya, jadi seperti itu. Akan ada laporan penganggaran tagging. Silakan dipakai untuk ketika mengevaluasi. Oh ya, oke, disable. Ya, ya, jadi bisa dipakai ya. Laporan penganggaran untuk yang tagging ini bisa dicek dulu. Misalkan kalau kita ingin melihat tagging stunting di desa, berapa pagunya gitu ya. Berapa pagu totalnya dan berapa pagu yang diajukan ke Kementerian Keuangan untuk irmak misalkan kalau mekanismenya masih sama seperti 2024. Jadi silakan ketika mengevaluasi mengeceknya pada penganggaran tagging. Arahkan desa juga untuk melihat secara pribadi gitu ya, apakah betul yang segitu diajukan. Kalau misalkan lain, silakan paketnya itu dipecah gitu berdasarkan taggingnya juga. Ya, kita sudah pindahkan ke sini. Kemarin kan dia laporan tagging itu hanya ada di pertanggungjawaban gitu ya. Nah, ini juga sama, ada penambahan laporan rekapitulasi tagging penganggaran. Jadi, ini rekapnya gitu ya. Bisa dilihat juga nanti untuk digunakan di database 2025 ketika sudah di-input juga. Nah, ini juga yang ada realisasinya ya, laporan rekapitulasi realisasi tagging. Jadi ada tambahan laporan di laporan pertanggungjawaban Bapak Ibu. Ya, ini ada kembali kalau kita lihat kesulitan desa ketika melakukan perubahan APBDes adalah kadang tidak tahu realisasi kegiatan ini menempel ke paket yang mana gitu ya. Jadi sekarang sudah dibantu juga dengan adanya laporan realisasi anggaran per paket kegiatan. Jadi desa ketika merubah APBDes tidak ada lagi kesalahan, saya nggak tahu gitu. Istilahnya kemarin paket yang mana realisasi. Akhirnya ketika diposting ulang muncullah notifikasi istilahnya pagu realisasi melebihi anggaran gitu ya. Karena dia salah ketika perubahan APBDes-nya. Istilahnya mengurangi pagunya salah, lalu menambahkannya ke tempat yang lain. Jadi silakan dimanfaatkan fitur ini juga. Di sana ada laporan realisasi per paket ya. Diharapkan bisa mempermudah ketika membaca realisasi per paket kegiatan. Ya, untuk dikompilasi kita juga sudah ada tambahan itu adalah realisasi APBDes per sumber dana gitu ya yang dikompilasi ini. Kami harap memang untuk server di Syskudes-nya juga tidak bercampur dengan aplikasi lain ya. Jadi
Mungkin untuk pengolahan data ini akan lebih berat lagi gitu kalau kompilasi ini ya. Jadi silakan dimanfaatkan juga untuk laporan realisasi APBDes per sumber dana untuk melihat rekapan di desa gitu ya, bagaimana realisasi APBDes per sumber dananya. Ya, kadang juga ada masukan dari kabupaten kota di mana, laporan monitoring perpajakan itu belum ada gitu ya. Jadi kita belum bisa pantau Pak, mana kecamatan atau desa yang belum menyetor pajak gitu ya, mana masih yang saldo pajaknya masih ada dan belum disetorkan. Nah, silakan manfaatkan fitur yang baru ini di laporan monitoring, di sana ada monitoring perpajakan desa. Di sana akan menampilkan anggaran dan saldo dan juga berapa nilai pajak yang sudah disetorkan. Jadi akan ada desa di sana yang sudah potongnya banyak, tapi misalkan penyetorannya belum, maka dia akan saldonya sisa banyak. Jadi akan terlihat, gitu ya, dia per desa nanti dia itu. Jadi lebih mudah, nggak perlu buka satu-satu laporan pajak desanya, jadi bisa sekalian dimonitoring. Ya ini juga yang kadang menjadi kesulitan, di mana fitur pencarian untuk penerima ya, kwitansi itu tidak masuk dia, maksudnya tidak ada. Jadi ketika mencari yang sudah penerima kwitansinya hampir 100, 200 sudah menambahkan di Siskudes, bingung mencari penerimanya lagi gitu ya. Jadi sekarang sudah ada fiturnya di sini, silakan untuk dimanfaatkan, yaitu untuk pencarian, eee, nama penerima pada saat menginput kwitansi gitu ya. Hal ini juga sama di SPP ya. Untuk di SPP kita juga sudah ada fitur pencarian, jadi selain sortir per nomor SPP, kita ada pencarian juga. Jadi arahkan desa ketika menulis uraian, itu setidaknya mewakili kegiatannya gitu. Jadi misalkan kalau siltap, ya diisilah namanya penghasilan tetap mungkin atau siltap di bagian uraian gitu ya. Sehingga ketika dicari SPP-nya, fitur ini bisa bermanfaat Bapak Ibu gitu ya. Lalu lanjut di sini ada fitur sortir dan pencarian pada inputan penyetoran pajak. Sama juga di sini ya. Jadi dia bisa dicari berdasarkan keterangan ya atau uraiannya. Jadi manfaatkan fitur ini juga sehingga mempermudah desa ketika mencari bukti penyetoran pajak yang mau ditunjukkan gitu ya. Ini kita kemarin juga menemukan kendala di mana pengembalian belanja itu belum fleksibel ya, jadi semuanya masih kembali ke tunai. Jadi sekarang kita sudah sudah sediakan pilihan di mana pengembalian belanja itu ada yang tunai dan ada yang bank gitu ya. Jadi dipilih dulu sebelum menyimpan datanya dan pastikan yang di-input ya sesuai kondisi lapangan gitu ya, jangan bingung lagi gitu. Saya tunai mana, ketika uangnya memang dikasih tunai, kalau memang ditransfer, ditransfer pengembalian belanja itu. Ini juga sama pada, input sisa panjar. Jadi memang ada pilihan kembali, apakah memang uangnya akan dikembalikan secara tunai atau bank di pencatatannya, gitu ya. Silakan fitur ini dimanfaatkan juga. Ya, ini ada fitur teks berjalan kepada seluruh user desa ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sekarang yang online, ini memang diuntungkan di sini, karena kalau offline kayaknya fitur ini nggak bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi kalau online, misalkan ingin memberikan pesan kepada desa mana untuk segera mempercepat input, biar nggak tenggelam misalkan kalau di WA, ya bisa manfaatkan fitur ini ya, atau ke seluruh desa mungkin gitu. Jadi misalkan ada mau ngasih pesan apa gitu ya, ini sekarang sudah ada. Jadi silakan dimanfaatkan khususnya untuk kabupaten kota yang sudah online. Ya kemarin kita ketemu masalah di bagian billing pajak, khususnya ketika penerapan Siskudes, online atau non tunai juga ya. Jadi ada yang billing pajaknya kurang dari 17 ya? 15 apa 17. Jadi ada yang kurang, ada yang lebih ya. Jadi sekarang mau lebih bisa kalau nggak salah sampai 25 apa 30 tuh. Jadi kalau kurang dia bisa juga untuk disimpan. Jadi sudah tidak mengunci jumlahnya harus segitu gitu ya. Ya ini juga RPJMDes sudah kita sesuaikan menjadi 8 tahun. Jadi yang sebelumnya sudah hanya 6 tahun, kita sekarang update menjadi 8 tahun. Jadi silakan aktifkan fitur ekspor impor RPJMDes ya, atau ekspor impor RKPDes di desa, sehingga data RKPDes yang lama bisa masuk dan dia menginput yang baru. Atau bahkan kalau di database yang lama kemarin masih ada sisa tahun untuk menginput RKPDes 2025 bisa diekspor impor, sehingga desa bisa lebih cepat menginput APBDes-nya. Ini ada masukan juga kemarin di mana bukti penjurnalan ini ketika dicetak tidak kelihatan sumber dananya gitu ya. Jadi sekarang sudah ditambahkan untuk
ketika mencetak bukti penjurnalan ada kolom sumber dana gitu ya. Ini juga mungkin untuk antisipasi ya Pak Ibu, sebenarnya formatnya kan memang Core Keuangan dan Pelaksana Kegiatan saja, tapi ternyata ada banyak kasus, bukan banyak sih, saya salah kalau bilang banyak. Ada beberapa kasus di mana kepala desa tidak mengetahui bahwa pencairannya belanjanya itu apa. Jadi tambahkan kolom mengetahui kepala desa di sana gitu, untuk bukti pencairannya. Lanjut di sini ada penambahan data NPWP otomatis ya. Jadi kemarin ketika memilih ini kan NPWP-nya nggak kesimpan ya, sekarang sudah tersimpan, bisa dicoba nanti ya, ketika memilih penerimanya, jadi NPWP-nya juga ikut lagi gitu. Kemarin tertinggal, jadi harus buka lagi, ngetik manual lagi. Ya, untuk inputan NPWP pajak, di penyetoran pajak, di sini kita sudah ada pilihan juga, ada identitas penyetor dan ada identitas wajib pajak gitu ya. Jadi atau pihak ketiganya. Jadi keduanya ini memang kita inputkan saja karena datanya memang diperlukan istilahnya sewaktu-waktu mungkin. Identitas wajib pajak pihak ketiga ataupun penyetornya. Karena yang kemarin tuh sepertinya terlalu banyak inputan yang tidak perlu gitu di versi sebelumnya. Ada menginput alamat lah gitu, padahal kan sebenarnya sudah ada cukup di identitas NPWP saja gitu ya. Lanjut, ini juga fitur yang membantu juga, khususnya untuk yang online ataupun sedang mengkompilasi database MDE gitu ya, yang offline. Jadi sekarang penghapusan bisa memilih desanya gitu ya. Jadi nggak semua data desa itu akan terhapus lagi kalau menggunakan fitur di Siskudes. Sekarang bisa memilih mau data desa bermasalah mana yang mau dihapus dulu, sehingga bisa diekspor impor ulang. Nah ini saya rasa bermanfaat untuk yang di offline ataupun kalau online ternyata desanya ada datanya ngebug gitu ya, bisa dicoba gitu ya. Ini adalah fitur yang nggak kalah pentingnya juga, yang menjadi highlight juga di tahun ini adalah realisasi kunci per sumber dana. Ini silakan fitur ini diaktifkan kalau memang ingin mengunci sumber dana dari realisasi. Kita tahu basis di desa itu adalah basis kas, jadi uangnya harus ada dulu, mau itu uang yang didapatkan di tahun berjalan lewat pendapatan ataupun silpa kan begitu ya. Baru uang itu bisa dipakai untuk belanja sesuai sumber dananya. Nah, pada Siskudes tahun-tahun sebelumnya ini ternyata ditemukan kendala, khususnya kalau desanya dengan pagu-pagu yang jumlahnya lumayan ya. Ketika rekonsiliasi membandingkan sisa pagu dengan berapa nilai yang dibelanjakan, keder juga desanya, kabupatennya juga apalagi gitu ya. Jadi di sini kita bantu, memang fitur ini tidak bisa digunakan di tengah jalan ya. Jadi harus diputuskan, silakan diputuskan di kabupaten kota, apakah fitur ini mau dipakai dari awal hingga akhir nanti di 2025 atau tidak, gitu ya. Kalau ini dimatikan berarti masih sama seperti Siskudes sebelumnya. Jadi misalkan yang masuk adalah dana desa, belanja ADD masih bisa cair, karena dianggapnya saldonya masih ada gitu. Tapi dengan fitur ini dihidupkan, maka kalau dana desa belum masuk, SPP-SPP yang bersumber dari ADD tidak akan bisa dicairkan gitu ya, ataupun dibuat bahkan tidak bisa. Jadi silakan diputuskan apakah mau dipakai atau tidak, itu ada di menu Tools Setting Konfigurasi ya. Nah ini juga, karena sekarang kita mendukung BKU per sumber dana, maka satu SPP sekarang hanya bisa menempel di satu paket kegiatan. Jadi kalau misalkan dia dipecah kasusnya antara siltap dan tunjangan gitu ya, kemarin kan kita pecah paket karena dia outputnya beda, maka dia satu SPP ya per paket gitu jadinya, bukan per kegiatan jadinya. RPJMDes dan RKPDes wajib diisi sebelum penganggaran. Ini juga menjadi fitur highlight-nya ya. Jadi karena banyak aduan, bukan banyak lagi, saya salah kalau bilang banyak. Ada beberapa aduan di mana RKPDes itu tidak sinkron dengan APBDes, misalkan seperti itu. Lalu ada desa yang menganggarkan kegiatan yang tidak ada pada RKPDes. Nah, sekarang sudah terkunci. Jadi arahkan desa menginput perencanaan terlebih dahulu sebelum menginput penganggaran. Jadi input perencanaan baru input penganggaran gitu ya. Nah, ini strateginya masing-masing bisa bebas Bapak Ibu. Apakah membuat 2 user di desa sehingga ada 2 user yang menginput, ada yang input perencanaan, baru ada yang input penganggaran, silahkan gitu ya. Tapi apakah dipercayakan kepada satu operator saja ya silahkan. Gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau memang ditanya lebih cepat mana ya lebih cepat kalau 2 orang yang input gitu ya. Perencanaan, ada yang input, lalu ya orang ada satu lagi orang yang menarik datanya di penganggaran, data RKP yang sudah diinput tadi.
Nah, ini contohnya ya, jadi ketika difinalkan datanya dia tidak akan muncul ya, sumber dana tidak mencukupi ketika membuat ketika membuat SPP. Nah, ini kalau fitur dari kunci realisasi per sumber dananya diaktifkan. Jadi dia akan membaca pagu sumber dananya dulu. Nah, ini sama juga ya. Penambahan pengendalian. Nah, ini ada inputan anggaran dan kode sumber dana yang menyesuaikan akun pendapatannya. Oke, lalu lanjut. Mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan dari Pak Syukur dari BPKP. Nah, ini juga perbaikan di tahun yang sebelumnya ya juga ya. BKU transaksi akhir bulan tidak muncul sebagai saldo sebelumnya. Nah, ini sudah diperbaiki juga sehingga saldonya muncul di 207. Sama juga untuk buku kas tunai, buku kas bank juga, jadi saldo bulan sebelumnya tidak ngebug lagi ketika muncul di laporan. Nah, ini juga ada laporan perbaikan laporan realisasi anggaran semesteran, di mana nilainya double untuk silpanya, ya sudah diperbaiki juga. Ini untuk pajak double yang hutang pajak daerah, sudah diperbaiki juga di Skudes 207. Laporan penatausahaan buku pembantu Panjar, nah ini hanya SPP Panjar yang sudah masuk, jadi tidak semua SPP akan masuk ya. Jadi laporan penatausahaan buku kas pembantu Panjar ini hanya muncul SPP Panjar yang sudah final. Jadi yang draft itu tidak masuk dalam buku ini gitu ya. Nah, ini ada laporan lagi register SPP, SPJ, kwitansi pembayaran. Jadi hanya yang sudah cair saja yang masuk. Kemarin yang belum cair semua masuk, jadinya bingung ya ketika dicetak ataupun diperiksa oleh pemeriksa. Jadi kasihan desanya. Jadi sudah diperbaiki juga. Laporan penatasan register SPP pencairan hanya SPP yang final masuk datanya. Oke, jadi perbaikan-perbaikan seperti ini Pak Ibu. Jadi yang draft-draft itu tidak muncul di buku-buku laporan di penatausahaan ya. Semuanya yang antara yang sudah final atau yang sudah cair saja. Ini kwitansi ya rata-rata yang sudah cair. Nah, ini register SPP hanya SPP yang sudah final saja. Lalu ada di sini DPA ya. DPA sudah mengambil pagu untuk dari penganggaran APBDes ya. Jadi tidak mengambil lagi dari nilai perencanaan, dia mengambil dari penganggaran. Kemarin masih ada kesalahan seperti itu, sudah diperbaiki juga untuk DPA ini, bisa dimanfaatkan berarti sekarang yang dari Siskudes. Lalu lanjut di sini ada penyetoran pajak ya, jadi penyetoran pajak kadang dianggap saldo kas tidak mencukupi gitu ya, padahal ada gitu, jadi sekarang sudah diperbaiki juga. Yang terakhir itu adalah kirim data ke Omspan, realisasi penyertaan modal tahapnya sudah sesuai dengan tanggal pencairan. Ya, kira-kira seperti itu aja penjelasan untuk update dari Siskudes 207 ini. Selanjutnya izin kepada Pak Kasubdit saya jelaskan perihal distribusi Pak dari aplikasi Siskudes ini dan kemana harus menghubunginya gitu ya. Ya, distribusi aplikasi Siskudes 207 di sini em, kita lakukan melalui format BAST ya Pak Ibu ya. Sebentar saya masih hide dulu ini. Saya hide.
Ya, di sana kita bisa di-download ya, atau kemarin juga sudah dibagikan di grup BAST-nya, silakan di-download, isikan nomor HP-nya. Nah, ini kadang kalau nomor HP eselon 2 di daerah kadang kurang berkenan beliaunya, silakan diisi yang admin saja kalau begitu, admin yang sah. Nah, ini mohon dihubungi sesuai wilayah ya. Jadi kalau ada yang wilayah di luar dari ini, mohon maaf karena kita masih. Mas Adi mungkin bisa di slideshow itu Oh ya. tampilannya, biar lebih besar. Bentar. Kemudian ditegaskan juga yang Bitly BAST 207 itu mulai kapan bisa di-download, dan teman-teman sudah bisa download sekarang mungkin ya, dari sekarang. Ya, sekarang Mas. Boleh. Ya, ini ya linknya sudah ada juga, nanti di-share di kolom chat. Jadi link BST ini bisa di-download, sudah bisa dari pagi ini, silakan disiapkan, atau kalau nanti sore sudah jadi bisa dikirim ke kami. Di sini diisi datanya ya, data-datanya mulai dari nama, NIP dari pihak keduanya yaitu Bapak atau Ibu Kadis. Izin Pak, biasanya memang ada yang Bapak atau Ibu Kadisnya atau eselon 2-nya ini sedang posisi cuti atau sedang tugas jauh gitu ya. Mungkin ada yang menggunakan tanda tangan elektronik atau di wakilan atas nama, kita tidak masalah ya. Istilahnya nanti ketika sudah ada beliaunya baru diganti aja gitu. Mungkin untuk mempercepat database-nya dibagikan gitu Pak Ibu ya. Jadi silakan, nanti silakan disiapkan dulu BAST-nya. Sebentar ini slideshow-nya nggak mau ya. Ayo, sebentar. Stop share. Share. Pilih yang slideshow. Ya ini ya, silakan di-download BAST-nya, isikan data dirinya tadi, termasuk nomornya, lalu kirim ke kami gitu ya. Nanti ada perwakilannya juga di akhir, perwakilannya dari wilayah, masing-masing wilayah ya, kirimnya kemana gitu. Ya, download aplikasi. Aplikasi dan database akan dibagikan melalui WhatsApp ya ketika sudah menunjukkan BAST. Lalu ada di sini kita memberikan tutorial untuk instalasi awal. Di sana ada yang untuk MDE ataupun SQL. Silakan untuk dicek YouTube-nya. Jam 11 ini sudah bisa harusnya nanti ya. Ketika selesai acara di sini sudah bisa ditonton di YouTube-nya bagaimana teknis setting database-nya ketika sudah menerima aplikasi dan database-nya. Jadi mohon ditonton Pak Ibu YouTube-nya ini supaya tidak salah langkah. Nanti linknya juga akan dibagikan di grup konsolidasi ya. Ya, untuk distribusi aplikasi dan database hubungi admin di sini. Ya, jadi wajah-wajahnya sudah dikenal ya. Kebetulan di sini ada Mas Ajis, ada Mas Ayub, ada saya juga, ada Mas Riki dan ada Mas Reza. Jadi silakan dihubungi. Kalau ada yang belum masuk grup konsolidasi wilayah, silakan juga untuk minta diundang. Nanti kita akan masukkan juga. Nah, BAST tolong dikirim sesuai wilayah ya. Jadi yang wilayahnya Kalimantan, Sulawesi kirimnya ke Mas Riki gitu ya. Nanti aplikasi dan database-nya akan dikirimkan oleh beliau gitu. Nah, sama juga halnya dengan Sumatera, Jawa Bali dan Nusa Tenggara ya. Nah, itu yang Papua juga termasuk juga. Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Kira-kira demikian Bapak Ibu, izin mungkin sebelum ke Bapak Kasubdit, apabila ada tambahan dari Pak Syukur perihal teknis tadi, Pak, kita berikan kesempatan mungkin ya, atau bagaimana? Baik, saya menegaskan saja mungkin kepada Bapak Ibu di provinsi maupun kabupaten kota, mohon dukungannya sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, khususnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adi. Ya, harapan kami mengingat waktu yang cukup mendesak gitu ya. Kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk segera mendownload BAST. Kemudian yang kedua, segera menghubungi admin kami. Ya, nanti mohon bantuan juga Mas Ayub, Mas Riki, Mas Adi, dan Mas Reza. Itu nanti PP-nya juga diganti mungkinnya di WA-nya supaya nanti teman-teman daerah itu yakin gitu bahwasanya yang saya hubungi adalah Mas Riki real ya, Mas Adi real dan Mas Ayub real, bukan yang ininya ya, bajakannya. Terus kemudian juga apa namanya, setelah BAST nanti baru nanti teman-teman akan mengirimkan aplikasi dan database. Ya, aplikasi dan database segera dikirimkan kepada Bapak Ibu sekalian setelah
BAST diterima. Nah, itu mohon nanti, bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah itu, segera juga diperhatikan bagaimana instalasinya di dalam, YouTube yang tadi sudah di-share. Ya nanti juga mungkin, link YouTube-nya nanti mohon diinikan juga ya Mas Adi ya, artinya supaya bisa diingat oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian tambahan dari saya, penegasan dari saya. Terima kasih Mas,